takutilah perbuatan zalim, hindari perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu membuat gelapnya nanti di hari kiamat. Wala tuksirid dohika. Jangan terlalu banyak tertawa. Ketawa boleh, tapi jangan terlalu banyak. Alasannya apa? Fa inna kasratad dohik tumitul qalba. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Ya. Jadi kalau kita ketawa boleh nggak sih Pak? Pak, kalau kita ketawa boleh nggak sih? Boleh-boleh aja. Masa hidup ini kagak boleh ketawa, ya. Ini yang dilarang itu tertawa yang membuat kita lupa kepada Allah. Yang membuat diri kita lupa kepada nilai-nilai permasalahan perintah agama. Oh, dia berbuat dosa ketawa. Ini yang dilarang. Ngakak, subhanallah, di saat malam dia minum minuman keras, mabuk-mabukan sambil tertawa. Ini namanya tertawa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat sesuatu yang memang perlu kita tertawa, tertawa itu kadangkala menjadi nilai sehat dalam pandangan ilmu kesehatan. Bapak selama hidup pernah ketawa nggak? Hah? Pernah. Ketawa sendiri apa sama orang lain? Yang dilarang ketawa sendiri ya Pak. Nah kalau kita ketawa sendiri namanya apa? Itu Pak. Nah kalau memang yang wajar kita harus tertawa, nggak jadi masalah, itu fitrah namanya. Subhanallah Pak. Ini yang dilarang tertawa ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat maksiat yang pada akhirnya membuat hati kita menjadi mati. Mestinya kalau kita berbuat dosa, kita renungkan dosa itu sehingga membuat rasa takutnya kita bertambah sehingga meneteskan air mata. Orang yang berbuat dosa lalu dia tertawa, nanti dia akan menangis di selama-lamanya di yaumil qiyamah. Sebaliknya, manakala dia berbuat dosa, dia menangis, dia menyesal. Nanti pada saatnya dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut hadis yang ke-22. Ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum. Ittaqullah. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah. Dengan cara bagaimana nilai takwa yang diajarkan Nabi? Wasallu khamsakum. Salatlah 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu adalah realisasi nilai ketakwaan seseorang kepada Allah. Bagaimana bisa orang ngaku takwa kepada Allah kalau dia nggak mengerjakan salat 5 waktu? Yang kita ketahui benar bahwa salat 5 waktu ini pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabu 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah apa? Salat. Kalau salatnya baik, semuanya baik. Tapi kalau salatnya nggak baik, semuanya ikut tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Kata agama, salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Ini musola Baitul Makmur atau Masjid Ghair Jami Baitul Makmur ada tiangnya nggak Pak? Ada tiangnya nggak? Ada. Kalau nggak ada tiangnya gimana? Sama. Kepribadian seorang muslim dan muslimah kalau dia berani meninggalkan sholat akan rubuh tentang keimanan dan keislaman. Kemarin di kantor urusan agama Pak,
terjadi perceraian begitu banyak. Pasangan suami istri cerai, pasangan suami istri cerai. Ketika dipanggil, ditanya suaminya, ini kenapa terjadi perceraian? Oh, ada yang faktor ekonomi, ada yang faktor ini dan segala macam. Ketika ditanya, suaminya sholat enggak? Enggak. Istrinya sholat enggak? Enggak. Pantes, Pak. Kehidupan rumah tangga akan gampang roboh, akan gampang hancur bila mana suami istrinya kagak melaksanakan sholat. Sekalipun sebaliknya, ekonominya banyak, kaya, hartanya banyak, tapi nggak sholat, nggak bisa. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahum bidin. Jikalau Allah menghendaki satu kehidupan rumah tangga menjadi baik, keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, cirinya apa? Faqahum bidin. Ada nilai-nilai kecenderungan kepada nilai agama. Sholatnya dijaga. Bukan hanya buat diri kita doang. Nabi Allah Ibrahim ketika berhadapan dengan Ka'bah, dia cuma hanya menyatakan Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufilli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim nangis, Pak. Ya Rabb, rasa-rasanya kalau saya doang yang sholat, keturunan saya, anak cucu saya kagak sholat. Kita sebagai figur seorang suami, kita aja yang sholat, sementara anak-anak kita kagak sholat. Gagal kita. Kita pengennya semuanya sholat. Setuju nggak begitu? Setuju. Suaminya sholat, istrinya sholat, anak-anaknya sholat. Kalau dia udah punya menantu, menantunya sholat. Kalau dia udah punya cucu, cucunya sholat. Kenapa? Pengen rasanya. Di dunia satu atap, kita berada di dalam rumah. Di sana juga di sorga, pengen ketemu lagi. Bapak pengen ketemu dengan istri di sorga. Pak, ini punya bini apa kagak sih ini? Pengen ketemu lagi nggak sama istri di sana di sorga? Iya, Pak. Di dunia istri kita, pengennya di akhirat juga istri kita. Di dunia anak kita, juga di akhirat juga jadi anak kita. Karena permohonan Nabi Nuh bilang sama Allah, ya Rob, saya pengen anak saya, istri kaya, pengen bisa ketemu lagi di sana. Enggak bisa, ya Nuh. Kenapa? Dia hanya sebatas istrimu di dunia, tapi tidak menjadi istrimu di akhirat. Dia hanya sebatas anakmu di dunia, tapi tidak menjadi anakmu di akhirat. Nggak ketemu tuh, Pak. Karena lantaran apa? Karena lantaran dia tidak beriman, tidak melaksanakan konteks ibadah sama-sama kepada Allah. Berikut jamaah sekalian, wasumu syahrakum. Realisasi nilai takwa yang berikutnya adalah sumu syahrakum, berpuasa di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat harta-harta kalian. Tayyibatan biha anfusukum, dengan jiwa yang tulus. Ketika menunaikan zakat, tunaikanlah zakat itu dengan jiwa yang tulus, dengan jiwa yang ikhlas, dengan jiwa yang penuh tanggung jawab. Karena orang yang punya harta kewajiban untuk menunaikan zakat. Kalau kagak punya harta, wajib nggak ngeluarin zakat, Pak? Kagak. Jadi orang kaya sama orang miskin, pertanyaannya banyakan mana? Orang kaya. Orang kaya sama orang miskin beratan mana? Kaya. Berarti bapak mau kaya atau miskin? Hah? Ini ngerti apa kagak sih ini? Orang kaya sama orang miskin, pertanyaannya banyakan mana? Orang kaya sama orang miskin, bebannya beratan mana? Kaya. Jadi bapak mau kaya atau miskin? Ini kayaknya takut miskin ya orang ya, Pak.
Pengennya kan kita kayak yang dermawan gitu ya Pak. Ya Rob, kalau memang saya jadi orang kaya yang dermawan. Karena apa? Karena orang-orang kaya yang dermawan itu subhanallah. Lihat nih. 4 golongan manusia mau masuk surga berebut. Pertama orang kaya yang dermawan. Yang kedua orang alim yang mengajarkan ilmunya. Yang ketiga jamaah haji pulang dari haji dapat haji yang mabrur. Yang keempat anak bayi baru lahir meninggal. Itu 4 golongan mau masuk surga pengen dulu-duluan. Ya Pak. Kata orang alim saya dulu masuk surga, oh nggak bisa. Kata orang kaya yang dermawan. Kata orang kaya yang dermawan gimana? Orang alim kamu ngajarnya di mana? Di masjid, di musola. Itu yang bangun siapa? Yang bangun siapa? Orang kaya. Tuh Pak, subhanallah. Oh jadi bagaimana? Ya udah, orang kaya yang dermawan dulu masuk surga. Lalu berikutnya siapa? Kata jamaah haji saya, karena ada kalimat al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Oh nggak bisa jamaah haji. Ente belajarnya sama siapa? Gitu. Kedua orang alim, yang ketiga jamaah haji yang mendapatkan haji yang mabrur, yang keempat anak bayi lahir tanpa dosa dan noda langsung dimasukkan ke dalam surga. Lagi-lagi orang kaya yang dermawan as-sakhi qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang-orang kaya yang dermawan dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari api neraka. Nih, jadi ini permasalahan ini. Nih musolah Baitul Ma'mur atau Masjid Ghairul Ma'mur kalau bukan karena orang-orang kaya kagak jadi. Ini karena memang dermaknya mereka yang punya harta. Tanggung jawab mereka untuk mengembangkan masjid ini. Akhirnya timbul tanggung jawab untuk mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki. Termasuk kategori wa'addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum. Dan berikutnya wa'ati uza amrikum tadkhulu jannata rabbakum. Taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah. Tadkhulu jannata rabbakum. Nanti kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika kita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dari harta yang kita miliki dengan jiwa yang tulus, kemudian taat kepada pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang sayang sama rakyatnya, tadkhulu jannata rabbakum, niscaya kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut hadis yang ke-23. Ittaqu da'watal mazlum. Takuti doa orang yang terzalimi. Ittaqu da'watal mazlum, takutilah doa orang yang terzalimi. Fa innaha tuhmalu 'alal ghammam. Karena doa orang yang terzalimi akan dibawa ke atas awan, langsung naik. Orang-orang yang terzalimi kalau dia berdoa langsung doanya naik ke atas awan. Yaqulullah, ketika itu Allah berkata wa izzati wa jalali. Ini kata Allah nih menyikapi doa orang-orang yang terzalimi. Apa kata Allah? Wa izzati, demi keagunganku, wa jalali, dan kebesaranku, la ansurannaka walau ba'da hinin. Aku akan tolong engkau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Orang yang dizolimi oleh orang lain, orang yang dicaci maki, dihina, disakiti perasaannya, tidak ditempatkan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam hidup kehidupannya, maka di saat dia berdoa, kata Rasulullah,
dengan mudahnya kata Allah, hambaku, kamu diapain sama Fulan bin Fulan? Kamu dizalimi sama Fulan bin Fulan. Apa yang kamu mau? Dia berdoa. Di saat doa, pasti Allah akan ijabah doanya. Makanya ini Nabi suruh hati-hati. Kalau orang kita zalimi, Pak, dia doa, kira-kira doanya enak apa kagak enak, Pak? Hah? Kagak enak. Ada nggak orang yang kita zalimi, doanya mudah-mudahan dia sehat, panjang umur, barokah? Ada nggak begitu? Kagak ada. Adanya bahasa kalau kita zalimi orang, kita didoain bahasanya bahasa sumpahin. Mampus lu, sambar geledek lu. Kan begitu, Pak. Biarin dah dia susah, dia hancur kehidupannya. Ya Allah, Pak, itu terbuka arsy Allah. Naik ke atas awan. Langsung dijawab oleh Allah, kata Allah, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin. Demi keagunganku, demi kebesaranku, aku akan tolong engkau. Allah yang tolong dia. Walau ba'da hinin, dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang sesingkat-singkat. Ini yang menjadi masalah beratnya kita di situ, Pak. Kita kan punya dosa dua arah nih. Ada dosa kita kepada Allah, ada dosa kita kepada manusia. Kalau kita dosa sama Allah kan minta tubuh ilallah taubatan nasuha. Kita kalau dosa sama Allah minta ampunnya sama Allah. Tapi kalau kita dosa sama manusia nggak bisa minta ampunnya sama Allah. Apalagi kita zalimi orang. Kita minta dihalalkan, minta dimaafkan. Yang repotnya kalau ketika kita datang sama orang yang kita zalimi, orangnya udah kagak ada, Pak. Repotnya tuh. Kita mau minta maaf, orangnya udah kagak ada. Tuh. Ya Allah, Pak. Dulu waktu SMP, ya Pak, beli gorengan 1, ngambilnya 3. Ada nggak yang begitu tuh, Pak? Hah? Mana orang itu, Pak? Waktu SMP beli gorengan atau ngambil 3. Nah kan yang 2 kita berarti ngutang sama dia. Itu namanya kita menzolimi orang lain, subhanallah. Dulu waktu SMP, dulu. Sekarang kita udah kayak model begini, kita ingat, ya Allah. Dulu saya waktu SMP beli gorengan 1 ngambil 3. Yang 2 berarti kan secara zolim kan. Akhirnya karena kita ingat, kita cari tukang gorengannya tuh. Masih ada nggak tukang gorengannya? Yang dulu SMP, tukang gorengan udah kagak ada. Agak ketahuan di mananya. Bingung kita minta dihalalkan. Jangankan itu, Pak. Satu kisah yang pernah dialami oleh seorang ulama, Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ketika mau melakukan perjalanan ke Palestina, dia pengen ziarah ke Masjidil Aqsa, dia mampir ke kota Mekah. Beli 2 kg korma. Pak, beli 2 kg korma buat bekal di jalanan. Ketika udah dimasukin ke dalam plastik, Ibrahim bin Adham lihat ada 1 butir korma dekat timbangan. Persepsi Ibrahim bin Adham itu korma dia belum dimasukin ke dalam plastik. Diambil, dimakan. Lanjut perjalanan sampai ke Palestina. Dia masuk Masjidil Aqsa. Dia ibadah, dia sholat, dia angkat tangan doa. Ketika dia angkat doa, dia didatangi oleh 2 malaikat Allah. Apa kata 2 malaikat Allah? Ya Ibrahim bin Adham, hari ini doamu tidak diterima oleh Allah. Ya Allah. Karena terkejut hati Ibrahim bin Adham, dia nanya, kenapa doa saya tidak diterima? Kata 2 malaikat Allah, engkau telah makan 1 butir korma yang bukan milikmu. Wah, Pak. 1 butir korma, Pak. Pak, 1 butir korma. Kita kalau beli duku, Pak, beli duku. Ya Pak, yang dicobain lain yang kita kantongin lain. Cobain dulu, udah gitu nggak jadi. Subhanallah, Pak. Ini Ibrahim bin Adham, Pak, karena orang yang soleh. Ini kelasnya memang kelasnya kelas wali. Dia makan 1 butir korma bukan miliknya, langsung ditegur gitu.
Kalau kita makan, kira-kira ditegur nggak kira-kira? Agak ada. Kita kan wali, bukan tingkat wali ya Pak. Wali juga wali murid dia. Kalau pangkat kita siapa yang menegur? Nih orang yang hebat ditegur. Karena ditegur apa yang terjadi? Karena rasa takutnya kepada Allah. Dia balik lagi ke Mekah. Cuman urusan satu butir korma. Dia pergi ke Mekah dicari tukang korma. Pak, tukang korma yang dagang di depan Masjidil Haram mana? Oh, orangnya udah meninggal. Udah meninggal. Ini bapak ini siapa? Saya anaknya. Oh, kalau gitu melalui anaknya aja dah. Melalui ahli warisnya. Dia bilang, saya minta maaf. Minta dihalalkan. Emang kenapa? Saya makan satu butir korma tanpa izin ayahmu. Saya ditegur oleh dua malaikat Allah. Akhirnya doa saya tidak diterima oleh Allah. Ini katanya orang, Pak. Baik saya halalkan. Saya ikhlaskan. Saya redokan. Cuman saya punya saudara kandung 9 orang lagi. Berarti ini anak tukang korma anaknya berapa? 10. Mau kagak mau satu persatu didatengin. Cuman hanya masalah satu butir korma. Ya Allah. Pak, ini kalau satu butir korma aja minta maafnya begini. Apalagi uang 99 triliun. Bagaimana minta maafnya itu subhanallah. Uang kalau 99 triliun ditaruh di musola ini kira-kira penuh nggak Pak? Jangan dikira gampang itu minta maaf. Nggak bisa hanya ya Allah, saya ngambil uang negara ya Allah, saya ngambil harta pulan bin pulan ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Kagak bisa kata Allah begitu. Cara minta maafnya harus dikembalikan. Ini nih permasalahan yang kita takuti ketika kita menzolimi orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir hadis yang ke-24 masih kajian dengan tentang masalah hubungan dengan kezoliman. Ittaquz zulma. Takutilah perbuatan zolim. Hindari perbuatan zolim. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Karena kezoliman itu membuat gelapnya nanti di hari kiamat. Orang yang berbuat zolim, nanti siapa yang menolong dia? Enggak ada. Kagak ada juru bicaranya, kagak ada pengacaranya, enggak ada yang mau bersahabat dengan dia. Kagak ada yang mau menemani dia. Kata Allah, urusanmu di dunia belum selesai, sekarang kamu selesaikan dulu. Bagaimana kagak berat? Orang-orang udah enak-enak di dalam sorga. Kita masih menyelesaikan urusan kezoliman yang dulu di dunia belum kita selesaikan. Makanya benar kata Nabi, fa inna zulmatu yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezoliman itu adalah gelapnya nanti di hari kiamat. Ini perbuatan zolim. Lanjut, wattaqu syuhha. Hindari sifat kikir. Fa inna syuhha, sesungguhnya kikir akhlaka man kana qablakum. Membuat binasanya, kebinasaan, kehancuran orang-orang yang sebelum kalian. Bagaimana kikirnya Qarun? Bagaimana kikirnya Fir'aun? Mereka hancur karena memiliki sifat kikir dari harta yang begitu banyak dia punya. Ini kikir ini Pak lebih dahsyat daripada bakhil. Ya Pak, ada kalimat pelit, ada kalimat kikir. Ya Pak, kalau bakhil sama pelit rada-rada sama. Bakhil apa? Kalau bakhil buat orang lain dia kagak mau. Kalau buat dirinya mau, itu namanya bakhil, pelit. Ini ada lagi kikir. Kalau kikir jangankan buat orang lain, buat dirinya aja ogah. Ya Allah Pak, jangankan buat orang lain, buat dirinya aja ogah. Hah? Ogah ganti. Saya kalau mau ke Masjid Bari Jami Baitul Makmur mau ngaji pakai sendal. Sendal harganya 200.000. Daripada pakai sendal mendingan nyeker tuh. Ini orang yang kikir nih Pak.
Saya mau ke pasar Palmera harus naik mobil mikrolet. Daripada naik mobil mikrolet bayar, mendingan jalan kaki. Buat dirinya aja kagak mau. Ini orang-orang yang dibinasakan oleh Allah karena kekikiran. Apakah Korun kagak punya harta? Oh, Pak, diangkat oleh 40 orang kagak kuat tuh peti hartanya. Ketika diminta zakatnya 2,5%, dia bilang, saya punya harta bukan karena harta warisan. Saya kerja keras. Orang yang kerja keras kagak kena harta, gak kena keluarkan zakat. Oh, jawabannya begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dibenamkan oleh Allah. Orang yang dibenamkan, dipendam, harta benarnya juga habis. Berarti harta Korun masih ada nggak? Di mana adanya? Kalau bahasa orang Kemanggisan kan kalau lagi nyangkul dapat emas bilangnya harta Korun. Ya Pak? Padahal harta Korun udah kagak ada. Udah hancur, dihancurkan oleh Allah sehancur-hancur. Ini karena apa? Karena kikirnya. Wahamalakum ala ansafaku dimau, akhirnya akan timbul pertumpahan darah. Kebinasaan akan ada, pertumpahan darah juga terjadi. Yang pada akhirnya karena akibat kikir, wastahallu maharimahum, orang melakukan berbagai macam cara untuk menghalalkan yang haram. Terjadi perampokan, terjadi pencurian, terjadi ini dan itu. Penyebab dari segi ilmu sosiologinya ini karena memang kekikiran manusia. Makanya kata Nabi, kalaulah orang-orang yang kaya mau mendermakan hartanya sehingga hidup ini akan menjadi aman. Kalaulah orang-orang yang tidak punya harta mau mendoakan sehingga kehidupannya akan menjadi damai dan damai. Nah, kesemuanya ini jamaah sekalian, kita berharap melalui kajian malam hari ini bisa memberikan hikmah manfaat untuk kita semua, dan pada akhirnya kita moga-moga dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap kita disehatkan badannya, diluaskan rezekinya sehingga menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum doa? Baik. Menzolimi manusia, ya Pak. Jadi kalimat menzolimi bukan hanya kita zolimi orang muslim. Orang kafir pun kalau terasa dizolimi, itu pada akhirnya juga bermasalah dalam kehidupan kita. Karena ada konteks hablum minallah dan ada kompleks hablum minannas. Duribat alaihimuz zillah aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kita akan menjadi orang yang tidak bermartabat, orang yang hina, orang yang tidak ada nilainya kecuali dia mempunyai hubungan yang baik kepada Allah. Juga memiliki hubungan yang baik kepada manusia. Ini kalau manusia itu umum. Nabi tidak menyatakan khusus buat orang muslim, enggak, manusia. Sampai Nabi saking takzimnya orang-orang non-muslim. Ketika naik kuda berangkat ada jenazah, Nabi turun. Nabi lagi naik kuda, ada jenazah lagi dikotong di kurung batang. Nabi turun. Sahabat protes, ya Muhammad, kenapa engkau turun dari kudamu ya Muhammad? Bukankah yang digotong itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah? Apa kata Nabi? Dia memang tidak beriman kepada Tuhan kita. Tapi secara nilai kemanusiaannya itu sama. Kalau orang Islam disakiti enak nggak? Orang Islam disakiti enak nggak? Nggak enak. Dia juga perasaannya sama. Berarti
Kalau kita menzolimi orang yang tidak Islam, sama kita juga menzolimi dengan orang Muslim yang sebenarnya. Bahkan Nabi bilang, kalau engkau sakiti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kafir zimmi namanya. Sama artinya, engkau memerangi aku. Ada orang kafir zimmi tetangga kita, dia kagak ngapa-ngapain, dia baik sama kita. Tapi kita nakalin mulu. Kita pasangin petasan di rumahnya, kita jahilin mulu. Oh, kata Nabi, sama artinya engkau memusuhi aku. Itu. Lalu yang kedua, kalau 9 orang ini dicari kagak ada, semuanya meninggal, bagaimana Pak? Ya Pak, cari di sono kagak ada, cari di sini kagak ada. Sama kayak tadi kita beli gorengan 1 ngambilnya 3. Ya Pak, kita cari orang udah kagak ada, udah meninggal. Tapi niat tulus kita ingin bertobat kepada Allah, ingin minta maaf. Yang penting itu tuh. Tulus kita ingin minta maaf, kita cari dengan usaha nggak ada, kita bermohon, ya Rob, saya udah cari orangnya kagak ada ya Rob. Saya dulu beli gorengan 1 ngambil 3 ya Rob, saya pengen kembali ini uangnya. Dengan cara bagaimana? Ada tromo lewat Pak di masjid. Di musola kita masukkan uangnya, pahalanya buat siapa? Pahalanya buat siapa? Pahalanya buat orang yang dulu tuh yang kita zolim, tuh ya. Atau kita berbuat kebaikan, kita baca Quran, kita puasa dan lain sebagainya, kita sodako. Ya Rob, setelah menzolimi orang yang tadi, tapi saya cari kagak ada. Saya melakukan ini, saya baca Quran, pahalanya buat orang yang saya zolimi, insya Allah nyampe. Caranya begitu. Ya, udah demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina min indik wa hafiz alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil ya rabbana jama'a masjid Bairul Jami Baitul Ma'mur min barakatik wa albisna libasal afik wa afiatik fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati was salama. Allahumma rabbana taqabbal du'aana taqabbal hajatana maqasidana khasatan jama'atana ya rabbana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.